Raimuna Nasional 2023. Nanti teriak siapa kita, jawabannya Indonesia. Oke? Siapa kita? Mantap. Baik. Tadi tanya tentang bagaimana perjalanan saya. Teman-teman sekalian mungkin nggak percaya, saya hidup di kampung yang sangat jauh di Kediri. Desanya namanya Desa Pesing, namanya aja welet tenan itu. Desa Pesing, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya dilahirkan dari ayah saya seorang petani. Di kampung saya hanya 2 orang yang SMA, ada senior saya 1 dan saya. Saya hidup dalam suasana yang sulit. Zaman-zaman itu sangat sulit menghadapi kehidupan itu. Dan saya tidak takut atau tidak malu-malu mengatakan bahwa saya bosan dengan kemiskinan. Karena lingkungan kampung saya adalah sangat miskin. Untuk itulah saya punya semangat yang kuat keluar dari kampung. Akhirnya saya ikut kakak saya sekolah di SMA Jombang. Setelah itu saya mendaftarkan Akabri. Itu ceritanya. Alhamdulillah dengan kerja keras saya bisa mendapatkan bintang Adi Makayasa. Dan saya bekerja keras selama saya menjadi seorang perwira. Akhirnya ya Tuhan telah menuntun saya untuk mencapai achievement. Achievementnya seorang prajurit adalah menjadi kepala staf angkatan darat. Tapi Tuhan masih memberikan anugerah kepada saya untuk menjadi Panglima TNI. Teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa. Percaya kepada saya, nggak ada yang nggak bisa. Sepanjang kalian betul-betul memiliki semangat yang kuat. Yang pertama menentukan jalan hidup. Ya, mungkin Anda nggak percaya waktu saya Letnan 1 atau Kapten waktu itu, saya merenung di ruangan saya, di kamar saya. Setelah itu saya mengambil 1 lembar kertas dan pulpen. Saya mencoba menggaris perjalanan kehidupan saya. Pada tahun sekian saya jadi komandan batalion, tahun sekian saya komandan kodim, komandan brigade, dan seterusnya sampai dengan Panglima TNI. Dan alhamdulillah apa yang saya garis itu semuanya sesuai dengan target yang saya tentukan. Pertanyaannya, kalian berani nggak mengambil kertas dan pulpen untuk menggariskan jalan kehidupan kalian? Itu pertanyaan besar yang harus kalian jawab. Karena begitu kalian menggaris ini, maka Anda harus komitmen dengan apa yang kalian garis. Kalau enggak, hanya gambar belaka gitu. Apa lagi? Mungkin tadi sedikitnya tentang napak tilas perjalanan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dr. Muldoko. Sangat menginspirasi bahwa beliau memang terlahir di salah satu pelosok desa di Jawa Timur ya Kak Haji. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan mendengar juga penyampaian terkait hal-hal yang pada malam hari ini dengan tema Bangun Generasi Kita Bangkit Menuju Indonesia Bangkit. Pemaparan kali ini akan spesial disampaikan oleh Kak Dr. Haji Muldoko. Untuk kita semua, teman-teman jangan di skip dan juga jangan dilewatkan materinya karena di akhir akan ada sesi pertanyaan. Kami persilahkan. Ya, saya mohon maaf, saya berbicara agak panjang sedikit dan nanti agak sedikit angka-angka karena saya selaku Kepala Staf Presiden berbicara on data.
nggak ngawur, nggak sembarangan. Jadi harus bisa saya pertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Hadirin sekalian, tidak terasa kita saat ini telah memasuki 78 tahun usia Indonesia merdeka. Di balik itu, Indonesia memiliki mimpi besar dan beberapa lembaga-lembaga dunia berpendapat Indonesia akan memasuki 5 besar kekuatan dunia. 5 besar kekuatan dunia, teman-teman sekalian. Di tengah-tengah lingkungan global yang seperti saat ini, ada kondisi-kondisi tantangan yang bersifat permanen dan yang bersifat selalu dinamis. Hal-hal yang bersifat permanen. Bahwa dunia saat ini, global ini selalu mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Berubah, change, speednya luar biasa, risknya ada risiko, complexity yes, dan surprise, sering mengejutkan. Contoh nyata, COVID-19, dunia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, risikonya sangat tinggi. Berubah dengan cepat, sangat kompleks. Bukan persoalan kesehatan, tetapi COVID-19 merubah segalanya. Persoalan ekonomi global berubah, kesehatan berubah, pendidikan berubah, dan seterusnya. Surprise, yes. Tidak ada satupun negara yang siap menghadapi itu. Di samping itu, teman-teman sekalian, dunia juga selalu mengalami game changer dari waktu ke waktu, di antaranya perang Ukraina dan Rusia telah membawa suasana yang sungguh tidak baik. Karena perang itu ditambah residu dari COVID-19, dunia saat ini mengalami 3 krisis global. Yang pertama, krisis ekonomi, yes, krisis pangan, krisis energi, dan krisis financial global. Semua negara saat ini mengalami peningkatan inflasi yang luar biasa, pertumbuhan semakin terkoreksi. Ya, Bank Dunia, IMF selalu mengoreksi pertumbuhan global yang di seputaran 2,6%. Indonesia dalam situasi yang seperti itu masih mampu bertumbuh 5,17%, hadirin sekalian. Tepuk tangan dulu. Indonesia juga mengalami inflasi yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. BBM, alhamdulillah kita masih bisa tersedia dengan baik dan bisa membeli masyarakatnya. Persoalan makanan, sebagian masyarakat dunia menghadapi persoalan makan yang tidak sedikit kesulitan. Kita masih alhamdulillah. Itu kondisi globalnya seperti itu. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, tidak mudah itu, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus yang lalu. Indonesia memiliki 2 peluang besar. Yang pertama, kita memiliki peluang karena apa? Karena kita mendapatkan bonus demografi sampai dengan tahun 2030. 80% anak-anak Indonesia adalah anak-anak usia produktif. Bayangkan. Termasuk kalian, termasuk kalian adalah usia-usia produktif yang dampaknya kepada Indonesia luar biasa. Yang kedua, Indonesia memiliki trust yang cukup baik, trust internasional yang cukup baik. Ada sebuah lembaga yang namanya Lowy Institute dari Australia, lembaga think tank, mengatakan bahwa Indonesia saat ini
sebagai middle power in Asia. Bayangkan tuh, Indonesia saat ini memasuki middle power in Asia dengan diplomatic influence kita yang semakin tajam dari waktu ke waktu. Indonesia di antara 1 sampai dengan 6 negara Asia yang memiliki atau mengalami kenaikan comprehensive power internasional. Trust menjadi semakin meningkat. Ini dibuktikan kepemimpinan Indonesia di G20 kemarin, berikutnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN kemarin, ASEAN Summit kemarin, di mana para leader dunia G20 maupun ASEAN mengalami, mengagumi atas kepemimpinan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Bayangkan itu ya, kondisinya seperti itu. Untuk apa sih international trust itu? Dengan meningkatnya international trust, maka akan mengundang berbagai negara untuk berbondong-bondong ke Indonesia. Untuk apa? Untuk melakukan investasi. Nanti saya jelaskan apa perlunya investasi itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, tadi saya gambarkan dunia saat ini seperti apa, Indonesia menghadapi situasi yang seperti apa. Berikutnya kita memiliki peluang. Yang ketiga, kita ingin menuju negara yang digambarkan akan menjadi 5 negara maju di dunia nanti, ya, kekuatan besar dunia. Pertanyaannya, strateginya apa? Strateginya menuju ke sana. Dan apakah itu sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo? Saya jelaskan. Ada 5 strategi yang dijalankan. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pada 5 tahun pertama menempatkan pembangunan infrastruktur di urutan pertama. Sekarang ini pada 5 tahun berikutnya menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada urutan pertama. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia? Baik, saya jelaskan. Yang pertama, Indonesia saat ini perang menghadapi stunting. Angka stunting pada saat pemerintahan Joko Widodo tahun pertama pemerintahan itu 37%. Saat ini angka stunting kita sudah 21,6%. Dan target pemerintah pada tahun 2024, angka stunting kita harus menurun menjadi 14%. Tolong anak-anak saya, adik-adik saya, pelajari itu apa itu yang dimaksud dengan stunting itu. Ya, nanti kalau saya jelaskan Anda nggak buka buku nanti. Yang kedua, menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9% di tahun 2022. Indeks pembangunan manusia itu ada 3 komponennya. Ya, yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang kesehatan, yang ketiga itu pendapatan. Ini digenjot terus oleh pemerintah saat ini, agar indeks pembangunan manusia kita semakin baik dari waktu ke waktu. Berikutnya, indeks pemberdayaan gender menjadi 76,59 di tahun 2022 dan kita telah menuju semakin baik. Ini tadi yang saya katakan, ini angka-angka teman-teman sekalian. Karena kalau kita bekerja tanpa target, tanpa angka-angka, nanti menjadi bias. Ini saya sampaikan agar teman-teman paham bahwa
pemerintah memiliki target di dalam mencapai sesuatu. Berikutnya, pemerintah telah meningkatkan anggaran perlindungan sosial dengan total sebesar 3.212 triliun sampai dengan tahun 2023. Luar biasa angkanya, sangat besar. Untuk apa saja? Ya. 1. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah. Jadi sekarang mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu pemerintah telah menggelontorkan sejumlah uang yang sangat besar. Berikutnya program Keluarga Harapan, ada kartu sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan banyak lagi yang lain program-programnya. Ya. Berikutnya, saat ini kita juga melakukan reskilling dan upskilling. Jadi anak-anak lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, itu kita pemerintah memiliki program pendekatannya melalui apa itu Balai Latihan Kerja atau BLK, dan yang baru kita garap sekarang dengan jumlah yang sangat besar yaitu Kartu Prakerja. Itu program itu Kartu Prakerja teman-teman, dulunya anggarannya 10 triliun, pada tahun 2023 ini sudah meningkat 2 kali lipat menjadi 20 triliun. Tuh. Jadi dengan itu ya teman-teman yang habis SMA nggak bisa melanjutkan atau setelah kuliah memasuki dunia itu sudah mulai diperkenalkan bagaimana menyiapkan dirinya untuk bekerja. Itu. Berikutnya yang kedua, pembangunan infrastruktur. Teman-teman sekalian, ada yang mengatakan kami bukan butuh jalan tol, tetapi kami butuh nasi untuk makan. Ini kemarin diulangi oleh Presiden Joko Widodo. Begini, dengan pembangunan jalan tol, pembangunan airport, pembangunan harbor atau pelabuhan, kita saat ini telah membangun itu semuanya, ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah tujuan untuk konektivitas, untuk memperlancar mobilitas barang, memperlancar mobilitas orang dan juga jasa. Sehingga biaya logistik Indonesia di kawasan ini semakin menurun dari waktu ke waktu. Itu. Yang kedua, pembangunan infrastruktur itu diharapkan bisa memunculkan pertumbuhan baru kawasan ekonomi. Yang tadinya tanah itu mungkin harganya hanya 10.000 1 meter. Begitu dibuka jalan-jalan baru, maka tanah itu akan bertumbuh dan di situ nanti akan memunculkan usaha-usaha baru masyarakat yang itu menjadi pemasukan atau ekonominya menjadi bertumbuh dengan baik. Itu. Di balik itu, pembangunan infrastruktur itu pembangunan peradaban manusia. Bisa Anda bayangkan, kita teman-teman yang berada di pelosok daerah, dengan dibangunnya infrastruktur, maka persoalan kesehatan menjadi mudah, persoalan pendidikan menjadi mudah, dan persoalan-persoalan lain menjadi terkoneksi dengan cepat dan baik. Itu pada akhirnya pertumbuhan itu akan secara otomatis memudahkan masyarakat untuk membeli beras. Itu konektivitas apa itu? Di balik pembangunan infrastruktur itu. Berikutnya, laporan dari Institute for Management Development. Daya saing kita, daya saing Indonesia pada tahun 2022 naik ranking, ya, yang tadinya ranking 44 menjadi ranking 34.
Dan ini menjadi sebuah kenaikan yang tertinggi di dunia. Itu. Jadi kalau Indonesia ingin memperbaiki investasinya, maka satu, stabilitasnya harus baik. Orang akan bertanya itu, mana mungkin orang melakukan investasi kalau negaranya tidak aman. Untuk itu kita bekerja keras, stabilitas keamanannya terjaga, stabilitas politiknya terjaga, stabilitas ekonomi terjaga. Pertanyaan yang kedua, efisien atau tidak? Karena kita, Indonesia, dianggap negara yang kurang efisien dibandingkan negara-negara di kawasan. Untuk itulah pembangunan infrastruktur dibangun dengan gegap gempita agar kita memiliki daya saing di sektor efisiensi. Pertanyaan yang ketiga bagi investor, ada kenyamanan dan kepastian atau tidak? Untuk itulah strategi berikutnya adalah bagaimana membenahi regulasi, bagaimana membenahi birokrasi. Agar apa? Agar mengurus sesuatu administrasi di Indonesia itu bisa lebih cepat, ada kepastian. Untuk itu, dengan pendekatan Omnibus Law, 72 undang-undang yang semrawut itu diharmonisasi menjadi undang-undang cipta kerja. Dan reformasi birokrasi digenjot habis-habisan. Kita memiliki target untuk membangun mall pelayanan terpadu dan Presiden menginginkan bukan hanya membangun mall pelayanan terpadu yang konvensional, tetapi melalui digital. Sehingga nanti masyarakat mengurus sesuatu cukup menggunakan aplikasi dalam tempo yang cepat semuanya bisa terselesaikan. Itu strategi yang keempat. Ketiga dan keempat, benahi regulasi dan benahi birokrasi. Strategi yang kelima adalah transformasi ekonomi. Adik-adik saya yang tercinta, ya, dengan transformasi ekonomi, kita sekarang ini sedang menuju kepada green economy. 1 bulan yang lalu, World Bank datang ke kantor saya menyampaikan laporannya terhadap negara-negara yang memiliki arah kebijakan menuju green economy, maka negara itu inline dengan pertumbuhan. Tapi negara-negara yang tertinggal dalam kebijakan itu, maka negara itu ada kemungkinan besar menghadapi tantangan dari Uni Eropa. Dan Indonesia alhamdulillah kita sudah memasuki ke sana. Kita juga sedang menuju kepada transformasi energi, ya, yang tadinya PLTU dari batubara, saat ini pemerintah telah memikirkan secara bertahap nanti PLTU dari batubara, dari diesel secara perlahan akan dirubah secara periodik. Itu arah kebijakan kita sedang menuju ke sana, dan insya Allah semua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan 5 strategi itu disiapkan sebagai sebuah landasan yang kuat bagi generasi berikutnya, agar generasi berikutnya mampu melakukan lompatan yang lebih kencang lagi menuju Indonesia maju. Itu. Sekarang saya pesan kepada anak-anak saya yang saya banggakan. Kompetensi seperti apa yang diperlukan oleh anak-anak muda dalam menghadapi lingkungan yang saya gambarkan tadi? Ada 3C, ya, 3C plus 2I. Yang diharapkan anak-anak muda adalah selalu berpikir kompleks problem solving.
Karena tadi semua serba kompleksiti, maka Anda harus berpikir kompleks problem solving. Yang kedua, Anda selalu berpikir tentang critical thinking. Jangan berpikir datar. Kita harus berpikir selalu lompatan. Berikutnya, yaitu berpikir yang kreatif. 3C dan 1I. Yang terakhir adalah innovation. Innovate dan innovate. Maka doktrin saya setiap memberikan perkuliahan di perguruan tinggi. Hai para anak muda, ada 2 pilihan bagi kalian. Innovate or die. Itu pilihannya. Bagi mereka-mereka yang tidak memiliki jiwa inovasi, maka tinggal menunggu, Anda akan die. Itu kuncinya. Ya. Yang terakhir, pesan saya kepada anak-anak muda, kalian semuanya, Indonesia ke depan, nasib Indonesia ke depan ada di tanganmu, bukan di pundakmu. Anda, anak muda, adalah penentu masa depan. Kalian bukan generasi pewaris atau generasi penerus. Setuju nggak? Di tanganmu, Indonesia akan kamu yang menentukan, bukan orang lain. Setuju? Saya punya keyakinan dengan Raimuna, dengan pembinaan pramuka, itu Anda telah disiapkan menjadi seorang pemimpin. Karena di dalam kepemimpinan yang sangat dominan adalah karakter, bukan yang lain. Ilmu gampang dipelajari, tetapi karakter harus dibentuk dengan kuat. Melalui pramuka, karaktermu akan kuat menjadi seorang pemimpin. Setuju? Siapkan karakter kamu untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.